Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini yang mesti ngerekam siapa ya? Sudah live, Mbak. Silahkan. Oke. Tidak perlu direkam lagi. Thank you. Masih sebentar lagi kita mulai, kita tunggu sampai jam 9.00. Oke. Oke, saatnya kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Di Rabu pagi ya. Yang diselenggarakan oleh Pusat Terapi Pranic Healing di Center Indonesia Pranic Healing Jalan Urip Sumoharjo 91 Solo ya. Kali ini saya Jiwi Hartini dan dibantu banyak teman pagi ini ya akan bincang-bincang mengenai bullying ya. Oke, sebelumnya kita tentu akan buka dulu dengan doa ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kali ini kami hantar secara universal. Kita syukuri dulu apa yang kita alami. Udara segar pada pagi ini, waktu yang boleh kita gunakan untuk saling berbagi, dan segala berkat yang kita terima pada hari ini. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pencipta, terima kasih kami boleh mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi pada pagi hari ini. Kiranya apa yang dapat kami bagikan pada hari ini untuk bisa memberikan wawasan, untuk bisa memberikan cinta kepada teman-teman yang bergabung di sini. Kami bersyukur dan terima kasih juga bahwa kami juga akan mendapatkan pencerahan dari sharing teman-teman di sini. Tuhan, kami mohonkan kepadamu supaya acara pagi ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kami dan nanti akan meluas bagi masyarakat kami, di keluarga kami maupun di lingkungan kerja kami dan dimanapun kami berada. Tuhan, datanglah kepada kami, biarlah kami juga mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui teman-teman kami di sini. Kami mohon kepadamu Tuhan agar semua sarana yang kami gunakan pada hari ini dapat baik kami gunakan internet lancar dan kami akan lebih berfokus ya, lebih dapat mendapatkan manfaat yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, berilah kami, berkatilah kami dengan sinar cinta dan kuasa-Mu. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Ya. Nah, judulnya ya kita kali ini untuk membahas mencegah dan mengatasi tentang bullying ya. Ya. Tentunya untuk bisa mencegah dan mengatasi kita mesti tahu dulu apa itu bullying ya. Kita kenal dulu. Kita sharing santai aja ya.
teman-teman, ya. Seperti diketahui, ya, kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini masalah bullying baru marak dibicarakan, ya. Tetapi harapan kami, pembicaraan yang marak ini, ya, yang viral ini, akan menimbulkan kesadaran baru agar terjadi kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Ya, begitu teman-teman ya. Siapa di sini? Kak Ari, Kak Lucia sudah bergabung ya? Oke. Tentang bullying kita ketahui dulu apa itu ya. Kalau dilihat dari asal usul kata ini sebenarnya dari kata bull ya, bahasa Inggris ya, yang artinya adalah banteng ya, binatang banteng itu ya. Di mana banteng di dalam hal ini konotasinya adalah binatang yang menyerang ya, suka menyerang ya. Seperti misalnya dalam Matador itu ya. Ketika banteng melihat warna merah itu dia akan menyerang ya, dia akan menunjukkan kekuasaannya ya, bahwa aku bisa menyerang gitu. Nah, bullying sebenarnya dari kata itu ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai bentuk penindasan ya, risak ya, atau gertakan ya, atau tindakan kekerasan ya. Dan ini disengaja terjadinya berulang-ulang ya, dilakukan berulang-ulang, dilakukan oleh orang yang lebih kuat ya, atau setidaknya untuk tujuan menguasai ya. Ketika orang melakukan bullying itu dia akan merasa berkuasa, lebih berkuasa dari orang yang dibullying gitu daripada korbannya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti apa? Sepertinya sedang ada gangguan, kita tunggu dulu sebentar. Gitu. Atau mungkin mendorong, ya, meludahi, sampai dengan penganiayaan. Ini yang secara fisik. Tapi yang secara verbal bagaimana? Nah, yang secara verbal ini kadang-kadang tidak disadari ya. Kadang-kadang julukan nama, si gendut atau si miskin atau siapa apapun ya, yang itu bentuknya mengejek gitu ya. Atau bahkan ejekannya sebenarnya bagus juga. Maksudnya ya, misalnya kutu buku gitu. Ya, orang yang senang belajar ini, dia pun bisa mendapatkan bullying ya berupa julukan gitu ya. Sampai dengan intimidasi. Nah, ini yang kalau sampai dengan intimidasi ini seringkali akibatnya, dampaknya lebih serius ya. Ya, seperti tadi kalau fisik penganiayaan itu dampaknya lebih serius ya. Kalau verbal, kalau sampai dengan intimidasi biasanya dampaknya lebih serius. Sampai di sini teman-teman, adakah yang mau menambahkan? Silahkan. Halo. Ya, Bu. Ya, gimana? Ya kalau bullying itu apa ya? Mungkin kalau menurut saya sekarang bentuknya macam-macam sekali. Kalau dulu mungkin kayak yang tadi udah di-sharing di textbook tuh ya seperti itu. Tapi akhir-akhirnya itu yang marak mungkin dari sosial media atau dari betul, iya. Kadang-kadang
kadang-kadang tidak terlihat seperti bully, tidak terlihat seperti ejekan, tapi ternyata itu kayak nyindir. Iya. Memang ditujukan untuk menyakiti seseorang. Jadi Sarkasme gitu ya. iya, Heeh. memang sangat banyak bentuknya gitu. Yang kadang kita sadar ataupun tidak, kita ikut berpartisipasi gitu. Iya, gitu ya. Dan kadang-kadang juga tidak ditujukannya juga tidak jelas gitu ya. Kalau di medsos itu kan pokoknya ada TikTok, ada lain sebagainya. Tapi kemudian ada orang yang merasa mendengar ini melihat medsos itu sendiri merasa terbuli, begitu ya? Iya, Bu. Oh iya ya, oke. Nah, ada lain nggak nih? Ya, jadi verbal, visual juga ya, bentuknya kalau medsos kadang-kadang visual ya. Oke, bentuknya memang bermacam-macam. Nah, tetapi mengapa terjadi bullying? Ya, ini juga banyak bahasan tentang hal ini. Nah, tetapi kalau kami boleh menyimpulkan, sebenarnya bullying ini terjadi karena sifat manusia yang masih memiliki ya entah sedikit atau banyak itu kita masih punya sifat binatang, ya. Maksudnya apa? Ya. Kalau binatang itu kita dulu sangat kenal dengan yang namanya hukum rimba ya. Nah, siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, ketika dia menang, ya, ketika dia merasa puas, itu ada perasaan semacam perasaan bangga gitu, terlihat lebih baik, terlihat berkuasa begitu. Nah, dan satu lagi ada ini kebiasaan berpikir yang hitam dan putih. Ya, kalau enggak hitam pasti putih. Ya, kalau enggak begini pasti salah, enggak bagus ya. Dan itu kebiasaan berpikir yang semacam ini ya, tidak melihat pada fakta yang benar-benar terjadi ya. Nah, itu ya memang kadang-kadang ya seseorang tuh merasa benar sendiri ya. Merasa paling baik sendiri, begitu kan ya, Kak Lucy? Atau teman yang lain nih? Silakan sampai di sini. Ada yang menanggapi? Dan sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang agak mendasar tadi, itu bisa terpupuk bila ada kondisi tertentu, misalnya di keluarga, atau itu di sekolahan, di lingkungan sosial, di kantor, gitu. Nah, kalau di keluarga itu, kalau orang tua itu sering menunjukkan kekuasaannya kepada anak ya, pokoknya yang benar orang tua, yang harus dituruti orang tua ya, itu kadang-kadang juga memberikan si anak merasa tertekan, ya, terdesak. Ya, ini kan sebenarnya bullying itu merasa diserang gitu ya. Terus atau kadang-kadang nih secara visual juga nih, kalau di dalam keluarga itu pasangan orang tua ya atau suami dan istri itu menunjukkan mana yang lebih berpengaruh dan berkuasa itu benar-benar terlihat, artinya sampai terjadi kekerasan gitu. Kalau kamu tidak menurut seperti ini, terjadi kekerasan, entah itu dengan kata-kata, dengan perbuatan ya, KDRT misalnya. Nah, ini sebenarnya anak itu menyimpan di dalam bawah sadar. Ya. Nanti wujudnya diam-diam anak-anak ini bisa melakukan kepada orang lain. Ya, apa yang sering dia lihat gitu.
Ini secara nggak sadar terpendam ya, menjadi inner child ya. Kemudian itu menjadi sebab dia menjadi bullying gitu. Ya. Juga kadang-kadang di keluarga itu ada pola asuh yang terlalu permisif, ya. Tidak pernah diarahkan untuk menjadi lebih baik, atau misalnya yang ini kurang baik. Kalau akan meniru yang pertama ya, kedua mereka memang perlu arahan, ya, perlu arahan, ya. Sehingga apa? Kalau itu tidak diarahkan ya. Ya kadang-kadang dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik ya, mana yang seharusnya dia lakukan kepada orang lain, bahkan kepada keluarga sendiri, itu enggak jelas ya. Oke, ini ada chat ya. Homo homini lupus, hukum rimba bullying di sosmed sangat marak. Bersyukur ada undang-undang IT ya. Bullying di keluarga karena merasa lebih powerful dengan yang lain, sehingga banyak menindasi juga untuk sesama seperti yang lagi marak di TV. Tetap salah orang tua dalam mendidik, tidak ada kasih. Ya, betul. Ini dari siapa nih? Dari DR ya. Oke, terima kasih masukannya. Benar begitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi memang sebenarnya ini loh, muaranya adalah dari hukum rimba ini ya. Kemudian juga sifat itu tadi, hitam putih tadi, cara berpikir hitam putih itu lagi. Ada masukan lain mungkin, teman-teman? Yuk kita santai aja. Nah, bagaimana di sekolah? Nah, teman-teman mungkin ada yang bisa cerita nih tentang di sekolah. Tentang di sekolah biasanya dari teman-temannya atau guru-gurunya ya. Ya, ada Mbak. Nah, apa nih? Siapa nih? Erlin Mbak. Bu Erlin. Gimana Bu? Ya. Cerita Bu. Anak saya sih yang mengalami bully. Waktu itu ada perkemahan pramuka. Terus dia disuruh jaga tenda. Yang lainnya pada ikut acara memang gantian. Nah, terus pas begitu senior yang pulang, lihat tendanya masih berantakan, berantakan gimana. Marahin anak saya kenapa nggak beresin barang-barang mereka. Loh, itu kan tanggung jawab pribadi. Kalau ada yang hilang gimana? Itu pertama. Iya, betul. Iya. Yang kedua di sekolah dikatakan sama temannya, kamu nggak akan naik kelas karena kamu anak pindahan. Sedangkan nilai anak saya semuanya 100 di ujian, Bu. Oh, oke. Iya. Terus gimana nih? Anaknya gimana nih? Kalau yang di pramuka dia sampai nangis. Sampai minta pulang, minta telepon, dijemput pulang. Tapi kalau yang dibilang nggak naik kelas itu langsung dihubungi ke saya bilang nggak mungkin karena kamu megang rapot semester 1, bukannya tiba-tiba masuk semester 2. Iya, betul, kalau emang ya. Emang benar begitu kan pasti gurunya ngomong dong sama orang tuanya. Iya, betul. Kadang-kadang kan teman-teman itu ya nggak ngerti ya, apalagi anak-anak. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya, nggak ada sebulan ini ya, kami dengar dari siapa ya waktu itu ya, dari Leti mungkin ya, ada anak yang bunuh diri ya, anak kecil masih kelas 4 SD atau gimana itu, karena apa, teman-temannya itu membulinya begini. Bagaimana Let waktu itu? Itu saya yang cerita. Oke, sorry Lucy ya yang cerita. Oke, yang waktu itu ini ya, apa, kamu nggak punya bapak gitu ya, anak yang nggak punya bapak gitu ya. Iya. Padahal salah siapa itu kalau nggak punya bapak? Bapaknya meninggal lagi. Ya nggak ada yang salah. Ya nggak ada yang salah. Tapi kenapa teman-temannya ini membuli? Ya karena itu tadi merasa, kalau anak itu harusnya punya bapak dan ibu. Ini nggak ada. Nah, ini.
Jadi kadang-kadang tuh ibu-ibu nih ya, terutama ibu-ibu ini nggak sengaja kalau di rumah tuh ngomong cerita, itu gini loh ya gitu. Nah, ini ternyata di dalam bawah sadar anak-anak itu mencatat. Oh, ternyata kalau ndak begini salah, kalau ndak begini perlu ditegur, kalau ndak begini itu nggak perlu kita kita anggap sebagai teman dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang memang lama-kelamaan menjadi apa ya, bullying ini menjadi semacam sangat umum gitu, nggak kita sadari ya. Dan tontonan itu juga mempengaruhi ya, termasuk memupuk juga. Ya, tontonan itu entah itu sebagai fakta ya, sebagai fakta itu artinya terjadi betulan ya di dalam keluarga atau di sekolah atau dimanapun, atau sekedar fiksi ya, fiksi itu sinetron atau mungkin drama-drama apa, saya kurang mengikuti, mungkin drama Korea dan lain sebagainya. Nah, itu memupuk rasa ingin menjadi terlihat populer ya, menjadi terlihat lebih baik begitu, itu terpupuk ya. Benar begitu enggak? Nah, nanti tadi yang Bu Erlin nanti kita bahas lagi di belakang ya, tentang bagaimana kita mengatasi ya. Sampai di sini teman-teman, mengapa terjadi bullying itu barangkali ada yang menambahkan, silahkan. Karena iri hati. Ya, betul, karena iri hati, apalagi ya kadang-kadang malah justru karena iri hati ya. Ya. Loh, karena minder juga bisa loh, Kak. Bisa. Jadi memang sebabnya itu bermacam-macam dan bukan hanya hitam ya, tetapi juga putih ya, dan tengah-tengah ini bisa. Nah, ini memang betul-betul ini kita mesti membiasakan untuk tidak melakukan bullying ini, karena ini nggak sengaja sih, kadang-kadang maraknya ini justru menambah, kadang-kadang menambah semangat untuk membuli orang lain ya, begitu. Nah, ini memang harus dihilangkan ya. Dampaknya apa toh kalau dibully itu? Nah, korban bullying itu bisa kehilangan motivasi, bisa merasa tidak punya harga diri ya, mempunyai problem kesehatan mental. Nah, ini ya, seperti kecemasan berlebihan, bisa mempengaruhi juga pola makan ya. Ketika dibully terus, ada anak yang kenapa sih sekarang nggak mau makan ya, bahkan makanan kesukaannya diberikan kok nggak tertarik ya. Ya. Kemudian lalu kalau perubahan pola makan dan itu ekstrim, biasanya juga menjadi problem fisik juga ya, atau menjadi kesulitan tidur, mimpi buruk ya. Nah, yang paling fatal itu sampai kepada keinginan bunuh diri. Nah, ini sangat fatal. Nah, benar ya, inilah makanya dibutuhkan waktu untuk healing ya. Terima kasih Kak Ari ya. Nah, secara fisik bisa juga berpengaruh tadi ya, karena pola makan ya. Apalagi kalau bullyingnya itu sudah merupakan tindakan penganiayaan. Nah, pasti organ fisik bisa jadi ya rusak atau cacat gitu. Nah, ini perlu kita hindari ya. Ya,
karena dampak yang begitu besar ini sudah semestinya bullying ini mesti diakhiri. Ya, bagaimana? Oke, teman-teman di sini yuk kita ngomong. Kak Ari mungkin ngomong nih, mau ngomong. Mau nanya nih. Apa? Tadi ada istilah nggak sengaja ya. Tadi ada istilah nggak sengaja bahwa suatu ketika mungkin tidak bermaksud. Mungkin sekadar menanyakan lama nggak ketemu atau bagaimana. Mungkin bisa jadi ini sebuah apresiasi, tapi yang menerima belum tentu sama. Misalnya gini nih. Gimana? Karena lama nggak ketemu kondisinya dengar-dengar memang agak nggak enak badan, tapi sekarang kondisinya bertemu sudah kondisi sehat. Wah, awakmu seger no saiki no. Nah, kadang gitu ya. Yang menerima seger itu persepsinya bisa lemu. Nah, beberapa tipe tertentu terutama perempuan itu tuh tidak semuanya bisa merasakan, belum tentu bisa merasakan bahwa sapaan tadi itu merupakan konfirmasi bahwa kamu sekarang jauh lebih sehat, gitu, kelihatan lebih seger, itu sehat. Kadang diasumsikan sebagai gemuk yang body shaming. Nah, itu tuh bagaimana Kak Ci? Itu Ci. Ini beberapa perspektif ya. Kadang ada yang tidak sengaja posisinya benar-benar bukan arahnya ke situ, tetapi bisa jadi yang menerima beda. Nah, itu. Apakah bullying itu benar-benar harus dengan kesengajaan atau tidak? Karena kan yang merasakan merasa terserang kan, itu bisa jadi. Nah, fenomena ini bisa jadi terjadi ya. Sekarang kan semua orang berlomba-lomba yoga lah, semua orang ini karena untuk mencapai bentuk yang ideal lah. Nah, sekarang sudah melakukan effort itu, tapi suatu ketika lama ketemu ada yang nanyain seperti itu, wah sehat sekali kamu seger, wah gitu, berisi misalnya. Padahal maksudnya memang karena exercise-nya bagus, kencang maksudnya, tapi yang terima beda. Nah, begitu. Bagaimana Kak Bu Ciwi? Adakah responnya? Terima kasih. Healing time. Bu Ciwi suaranya nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Sekarang sudah? Sudah. Oke, sorry, mic-nya jatuh ternyata. Oke. Jadi sebenarnya kalau bullying sendiri itu disengaja dan berulang-ulang gitu. Tetapi kalau masalah yang seperti tadi Kak Ari katakan tadi, paham, tetapi kalau tahu, kalau dia merasa nggak enak nih, terus kemudian kita ulangi lagi, nah itu sudah merupakan bullying. Kalau pengulangannya, kalau tidak, yang tidak sengaja tadi, yang kita maksudkan adalah tidak sengaja kita membuat ini kondisi ambience ya. Orang-orang itu jadi sudah terbiasa dengan saling mengejek, saling nyindir, begitu maksudnya. Yang tidak sengaja tadi seperti itu. Tetapi kalau bullying yang namanya bullying yang beneran, yang artinya yang terdahulu ya, sekarang mungkin sudah berkembang yang hal-hal kecil menjadi dianggap bullying. Tapi ya itu sengaja dan berulang-ulang ya, sampai benar-benar korbannya itu terganggu. Nah, begitu. Kalau yang salah paham ini, nah itu ya memang dimanapun juga bisa terjadi salah paham, tetapi akan menjadi lebih baik kalau lebih gampang ininya ya, kalau kita sudah bisa berkomunikasi gitu. Begitu Kak Ari. Lebih cair ya. Bisa lebih cair ya. Terima kasih Bu Ciwi. Dan kenapa begitu ya? Kalau di negara-negara yang
maju, yang negara-negara lain lah ya, kita nggak ngomong yang maju atau enggak. Kalau di negara kita kan memang seringkali ini ya, orang sangat peduli dengan orang lain ya, tetapi sampai ke privat-privatnya ya, sampai ke hal-hal pribadi. Tapi justru yang untuk umum, yang itu merupakan kesejahteraan umum, malah kadang-kadang tidak diperhatikan atau terabaikan. Tetapi ada beberapa negara yang ini masyarakatnya itu justru menghargai privasi masing-masing, ya, apapun mereka tidak berkomentar ya, tetapi ketika itu mengganggu dalam bermasyarakat, itu justru yang difokuskan. Jadi orang-orang itu berpikir bersama-sama tentang kesejahteraan bersama, tetapi tidak jahil ya, tidak jahil mengganggu privasi sendiri-sendiri. Nah, ini saya rasa juga akan lebih kondusif untuk menghilangkan bullying ya. Nah, di sini sampai di sini ada teman-teman yang mau menambah atau mengemukakan pendapat? Silahkan, santai aja. Oh ini sebelumnya nih dari Swasti nih, ospek atau orientasi siswa baru itu apakah termasuk bullying? Soalnya biasanya ada sesi bentak-bentakan atas dasar senioritas ke junior. Ini termasuk karena apa? Salah satu bentuk bullying itu adalah untuk bisa menunjukkan kekuasaan. Aku lebih kuasa ya, aku lebih kuat ya, kamu yang harus lebih nurut ya. Itu tadi hukum rimbanya itu tadi yang jalan. Nah, ini termasuk ya hal itu, dan itu disengaja apalagi. Desain. Ya, bahkan direncanakan ya, disengaja direncanakan ya. Ini sebenarnya yang ospek yang semacam itu memang sebaiknya sudah tidak lagi ya, sudah tidak sudah tidak sesuai lagi ya dengan zaman yang sekarang. Nah, begitu, Swasti, atau mau tanggapan lagi? Silahkan, kita santai-santai aja loh. Ya, apalagi nih? Nah, ini sekarang sesuai dengan judulnya nih. Karena dampaknya begitu besar, sudah semestinya bullying ini mesti diakhiri, tetapi bagaimana? Ya. Ada 2 garis besar. Yang pertama kita cegah. Yang kedua adalah menangani dengan tepat ya korban bullying. Ya. Ya, dalam rangka pencegahan pun ya kita pisahkan ya. Satu, jangan kita menjadi pelaku bullying ya. Yang kedua, kita mencegah supaya kita tidak menjadi korban. Ya. Ini ada yang mau ada yang mau sharing-sharing nih tentang ini. Silakan. Ya, jadi kita perlu mencegah ya, jangan kita menjadi pelaku bullying ya, karena bagaimanapun ya, ketika kita melakukan bullying, yang akan datang pun kita juga akan menjadi korban bullying juga ya. Apa yang kita lakukan atau yang kita tanam nantinya kita akan menuai juga ya. Tentu ini berhubungan dari tadi, mengapa terjadi bullying tadi, sebabnya tadi. Ya. Jadi ya kita jangan melakukan tidak banyak menonton tontonan-tontonan yang bisa merangsang kita untuk menjadi pelaku bullying ya. Kalau kita di dalam keluarga ya kita selalu tunjukkan rasa
cinta, ya, respect kepada orang lain ini selalu kita harus belajar ya, dan kita tunjukkan ya. Itu salah satunya ya. Ya, kalau di sekolah ya tetap saja ajaran cinta kasih itu tetap perlu. Jadi bukan hanya secara kognitif saja ya di sekolah itu sebenarnya harusnya, tetapi sebenarnya juga etika dan bagaimana kita bermasyarakat, berhubungan dengan orang lain itu perlu kita latih ya, kita melatihnya dengan mengembangkan cinta ya. Kemudian yang kedua, biar tidak menjadi korban. Nah, tadi yang Bu Erlin tadi ya, Bu Erlin tadi ketika anaknya itu dikatakan kamu nggak akan naik kelas, kamu pindahan, nah, dia nggak terpengaruh dengan hal itu. Karena apa? Karena dia sendiri secara akademis ya, secara fakta dia memang kuat, nilainya 100 semua. Ya, dalam hal ini apa pesannya? Jadi ketika kita ya punya bargaining power ya, kita menghindarkan diri dari korban bullying sebenarnya. Ya. Kita mesti punya sesuatu yang membuat kita punya harga diri yang baik. Ya, kita mesti punya bargaining power yang baik ya di masyarakat. Ya, bahkan di sekolah juga, bahkan di keluarga. Ya, kalau di keluarga itu kita tidak menunjukkan ketegasan, ya kita barangkali jadi tukang cuci misalnya. Oh ini ya, ini kamu aja yang biasa mencuci, kamu pinter tahu mencuci piring ya. Akhirnya semuanya pekerjaan pekerjaan mencuci diberikan ke dia. Nah, itu karena apa ya? Karena kadang-kadang kita juga menerima itu. Nah, kita tidak terlihat tegas bahwa ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya aku. Seperti itu. Ya, jadi jangan kita terlihat lemah. Ini salah satu salah satu cara untuk kita menghindari untuk dibullying. Ya. Gitu, teman-teman, apakah punya pengalaman tentang hal ini? Pasti punya. Ayo siap, silahkan. Kak Ari, Kak Lucia, silahkan. Atau teman-teman yang lain. Ini ada yang mau sharing. Oh, silahkan. Siapakah yang mau sharing ini? Mari. Iya. Saya Leti. Oke, ya gimana Kak Leti? Sharing yuk. Sebenarnya ini bukan pengalaman pribadi saya, cuma agak keras kayaknya, kurang keras. Oh ya. Sebenarnya bukan pengalaman pribadi saya, Bu. Itu pengalaman pribadi teman dekat saya. Kurang keras. Apa ya? Atau terputus-putus gitu. Oh, saya tak pindah ruangan dulu. Oke, ya. Sebentar, teman-teman. Kita tunggu Kak Leti. Healing time. Kita tunggu. Healing time. Ya, sip. Suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Baik. Ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi diri saya, ya, Bu, ya. Oke. Jadi ini pengalaman pribadi teman dekat saya. Beberapa waktu lalu tuh kita ketemu, terus kita sharing. Nah, sebenarnya bukan teman sekolah, jadi teman main. Dia tuh cerita, intinya tuh dia nggak mau ketemu lagi teman-teman sekolahnya dia dulu. Jadi dia lebih suka
ketemu sama teman-teman barunya dia. Ya, karena saya tanya kenapa kok nggak mau ketemu sama teman-teman lamanya. Ternyata dia korban bullying waktu zaman SMA. Oke. Terus sampai dia itu kan waktu kuliah sempat kuliah di luar negeri gitu, Bu. Oke. Terus bahkan sampai dia pas pulang balik lagi ke Indonesia, pernah kesempatan itu ketemu sama teman sekolahnya itu masih kena bullying juga gitu. Jadi oke. Itu padahal sudah berapa lama ya SMA sampai sekarang tuh? Sudah berpuluh tahun kali ya? Iya, udah beberapa tahun. Oke, ya. Terus sampai akhirnya dia bilang, ini alasan kenapa saya tuh nggak mau Mbak pulang lagi ke Indonesia. Sampai dia bilang gitu, saya nggak mau tinggal di Solo, tinggal di Indonesia itu saya nggak mau. Jadi, kasihan ya. Iya. Jadi saya tuh pengennya, saya tuh sampai bilang sama suami saya tuh, kalau ada kesempatan kuliah lagi di luar negeri atau tinggal di luar negeri, yuk kita ke luar negeri aja gitu. Dia bilang gitu sampai sama suaminya, cerita sama saya juga kayak gitu. Detailnya saya nggak bisa cerita, cuma itu salah satu dampak ya. Dampaknya ya, dampaknya berat ya. Gitu. Nggak suka. Saya tuh nggak mau tinggal di Solo Mbak, karena ya itu saya waktu SMA ada kejadian yang nggak enak gini gitu. Jadi ya, kayaknya serius banget ini yang cerita aja kayak sambil mau nangis-nangis. Tadi soalnya lari Bu. Oke. Ya. Sampai empati banget ya, sampai empati banget gitu ya. Ini masalah apa, kalau boleh nggak usah cerita. Ini masalah misalnya seksual atau fisik atau masalah tentang keterampilan, kepintaran gitu. Apa ini? Tentang masalah kepintaran sama kebetulan teman saya ini kan cantik, terus juga keluarga yang berada juga Bu. Jadi ada sisi mungkin ya, dari sisi yang membuli ini iri gitu loh Bu. Oke. Gitu. Kalau saya lihat dari ceritanya teman saya gitu sih. Ya kadang-kadang. Nah ini juga ini tadi ya, kita memang ya secara umum ya, memang bagaimana kita untuk tidak menjadi korban bully ya, ataupun kita tidak menjadi pelaku, kita memang harus mengedepankan cinta dan bahwa kita mesti perlu mempunyai pandangan bahwa kita semua tidak sempurna. Ya, semuanya tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang iri hati itu tadi sebenarnya kalau ditelusuri pasti ada sebabnya kenapa dia mesti demikian ya, sedemikian, bahkan sampai sekarang. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Ini sudah lama nggak ketemu, dia merasa dibully juga. Apakah buliannya juga sama atau tidak? Nah, ini gimana Kak Leti nih? Apakah tetap pada kecantikannya misalnya? Ketoknya ngelem nih ngejloke gitu ya. Kelihatannya menyanjung tetapi sebenarnya mau meruntuhkan gitu. Begitu ya. Bulinya gini. Ayo sugih torapian. Loh, nah, kudune gitu ya. Tapi ini apa yang terjadi ini ya? Ya memang selalu begitu. Kenapa tadi kami ngomong di negara yang lain atau di masyarakat yang lain itu mereka banyak merespek kepada orang lain, ya, respek pada kehidupan pribadi orang lain. Nah, itu memang sangat membantu untuk tidak terjadi bullying.
Nah, sekarang itu kan sudah banyak ya viral-viral yang ini, misalnya binatang, antar binatang itu sudah bisa ya mereka tidak saling menyerang. Kucing sama anjing bisa bermain. Nah, kucing sama burung bisa bermain. Ya, dan apalagi teman-teman yang penyayang binatang ini mungkin bisa cerita. Nah, itu kan karena apa? Karena mereka ya wis kowe ngono ya, kamu begitu, aku begini kok. Ya, enggak masalah kamu begitu, aku begini ya. Kita sama-sama hidup dalam tempat yang sama. Nah, bahkan mereka bisa saling saling menunjukkan cinta kasih. Ini binatang pun sudah begitu gitu. Ya, tentu binatang juga tidak dengan verbal ya, tidak pernah dengan verbal. Suara mungkin iya, dengan suara yang menakutkan itu, iya. Tapi kalau verbal yang kata-kata, enggak tahu, mungkin kalau teman-teman ada yang ngerti bahasa binatang bisa jadi gitu. Tapi intinya mereka ya, para binatang ini, hewan-hewan ini sudah mulai bisa saling menghargai, saling bekerja sama, saling mencintai begitu. Nah, langkah baiknya ini kita yang makhluk yang lebih tinggi ya, sebagai manusia mestinya juga punya rasa cinta yang tinggi juga seharusnya. Nah, teman-teman sampai di sini adakah yang menambahkan? Silahkan. Oke, tadi masih ada yang belum ya? Menangani dengan tepat, ya, mengatasinya dengan tepat, ya seharusnya. Ya. Yang pertama itu kita mesti kenali ciri-cirinya dulu. Ya, apakah dia korban bullying atau enggak ya. Biasanya ini ya, pada anak-anak ini seringkali terjadi cirinya bagaimana? Tidak mau sekolah. Tiba-tiba menjadi pendiam, ya, tidak mau makan, ya, menarik diri dari lingkungan, ya, mengunci di kamar. Meskipun ada juga yang menjadi lebih agresif, ya, karena dia terlalu banyak defense, kemudian dia malah menjadi agresif, menyerang kembali, ya. Ya, ini sama-sama tidak baik ya, sama-sama harus diatasi. Yang pertama memang dengan komunikasi yang baik. Ya, kalau kita berada di dekat orang-orang yang seperti itu, ya, anak-anak ataupun teman-teman, ya, kita mesti memberikan rasa aman kepada mereka. Ya, jangan ditambahkan tekanan. Ya, dan buatlah si korban bisa percaya kepada kita. Kadang-kadang hanya dengan bercerita saja, ya, kita mendengarkan ceritanya saja, itu sudah menyembuhkan. Ya. Kemudian apalagi? Kita naikkan kepercayaan dirinya, ya, tingkatkan. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa mengajak dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, ya, sehingga bisa melupakan atau ya dia itu meningkatkan kepercayaan diri. Tapi ada kalanya, ada kalanya kalau sudah serius sekali memang perlu bantuan. Terapi maksudnya. Nah, kali ini healing time. Ya. Kalau memang sudah perlu bantuan terapi, ya, saatnya benar-benar healing time, ya. Kita mesti kemana? Nah, kebetulan di Pusat Terapi Pranic Healing, ya, kami menangani hal ini.
jadi orang yang trauma ya. Ya, termasuk itu tadi temannya Kak Leti tadi ya, itu termasuk trauma dia sampai nggak mau ketemu ya. Bagaimanapun ya, meskipun tidak di tempatnya ya, meskipun nantinya itu dia di negara lain, tetapi kalau traumanya itu tidak disembuhkan, ya tetap saja itu menjadi celengan untuk penyakit. Jadi seharusnya trauma itu disembuhkan. Ya, kalau dengan kesadaran dia, artinya kesadaran diri sendiri dia tidak bisa melakukan, perlu bantuan, terapi pranic healing bisa membantu untuk menghilangkan itu. Ya, trauma, depresi ya, depresi karena bullying atau apapun, stres. Kemudian apalagi teman-teman yang sudah ditangani di pusat terapi pranic healing? Teman-teman cerita dong. Kak Lucia mau cerita apa nih yang di ini? Belum terdengar Kak Lucia. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya. Ini loh cara menangani korban bullying ini. Ya. Kalau di pusat terapi pranic healing memang kurang jelas. kurang jelas. Timbul tenggelam begitu suaranya. Mungkin koneksinya yang belum, mungkin pindah tempat sebentar. Ya, healing time ya. Halo, sudah jelas? Beginilah. Oke. Jelas sekali sekarang. Oke. Gimana, Kak? Jadi saya ulangin lagi. Jadi di pusat terapi pranic healing memang kalau dari pengalaman kita ya Bu, pengalaman kami memang banyak sekali kasus-kasus yang bisa dibantu terutama untuk masalah kesehatan mental ini gitu. Tadi yang sudah dijelaskan ada trauma psikis mungkin ya, traumatic experience buat teman-teman yang kesulitan mungkin kayak butuh bantuan, mungkin sudah ke profesional, sudah ke dokter atau ke terapis atau ke psikolog atau konselor mungkin, tapi ternyata kok masih terngiang-ngiang ya, masih ada yang kayak sulit melepaskan. Nah, itu bisa juga dibantu dengan terapi komplementer pranic healing. Oke. Untuk bullying ini kan mungkin traumatik tadi ya, seperti yang Bu Cio udah bilang tadi. Experience. Bisa juga rasa insecure, mungkin kenapa ya saya dibully karena ada faktor apa ya? Saya merasa nggak percaya diri, saya merasa rendah diri, saya merasa kok jadi cemas. Nah, itu juga bisa dibantu. Bisa termasuk juga mungkin gimana Bu? Kesulitan tidur juga ya? Iya, kesulitan tidur, insomnia, lalu overthinking mungkin, atau mungkin buat teman-teman yang sudah mengarah ke yang lebih klinis, misalkan depresi, atau mungkin ada gangguan-gangguan lain, nah itu bisa juga dibantu. Atau mungkin adiksi, misalkan karena efek dari bully, teman-teman ada yang mengalami kecanduan terhadap sesuatu, mungkin kecanduan makan, atau kecanduan rokok, atau kecanduan lain-lain, itu bisa juga dibantu dengan terapi pranic healing. Oke, terima kasih infonya. Nah, kalau kecanduan kecanduan rokok dan lain sebagainya yang ini ya. Kalau kecanduan makan nih, kemudian jadi gemuk, ya jadi overweight ya. Apakah bisa diterapi? Bisa ya, Bu, harusnya ya. Bisa, ada juga terapi untuk weight loss atau pengurangan berat badan. Bisa juga dibantu dengan pranic facelift beauty. Tapi silahkan hubungi nomor klinik itu yang ada di layar. Oke. Ya, itu ada ya. Gitu ya, teman-teman. Ternyata
memang dunia semakin maju. Jadi kalau trauma, ya ada punya fobia, itu Anda bisa menanganinya ya melalui terapi. Ya, terapi yang kita lakukan adalah terapi pranic healing. Ya. Jadi kegemukan, ya misalnya kegemukan orang datang itu kita bukan terapi gemuknya saja untuk mengurangi ininya saja, tetapi yang kita lakukan adalah juga menerapi sebab-sebabnya kegemukan. Ya, itu tadi akarnya mungkin dia trauma, fobia dan lain sebagainya. Itu kita terapi. Oke. Apa toh sebenarnya terapi pranic healing ini bagi teman-teman yang belum tahu ya. Terapi pranic healing ini bisa kami terangkan begini. Jadi tubuh kita ini kan terdiri dari 3 komponen ya. Yang satu tubuh fisik yang kelihatan ya, dan satunya tubuh fisik yang tidak kelihatan ya, atau Anda bisa sebut aura ya, yang atau tubuh energi, yang kemudian yang satu lagi adalah jiwa. Nah, di pranic healing ini ya, kita menyembuhkan secara energi. Nah, bagusnya penyembuhan secara energi ini bisa dilakukan jarak jauh, teman-teman. Jadi Anda kalau berada di luar negeri pun, ya itu temannya Kak Leti tadi ya, meskipun nanti ada di luar negeri, masih bisa mendaftarkan ke kami ya, untuk ditangani masalahnya ya, traumanya itu bisa kita lakukan ya. Dan secara energi ya kita rawat ya, kita rawat secara energi, kemudian nanti pasti hasilnya juga memfisik ya, dan trauma itu pun juga akan hilang. Ini gangguan-gangguan psikologis juga akan hilang, gangguan mental ya bisa dihilangkan. Bahkan tidak perlu datang, misalnya aku malas ketemu terapisnya, aku malu dilihat muka aku misalnya. Bahkan Anda hanya bisa kirim foto saja, kemudian kirim nama dan keluhan Anda, ya kita akan mendeteksi ya, kita akan mendeteksi dan kita akan lakukan terapinya secara jarak jauh, ya begitu. Ya mungkin ada pertanyaan teman-teman, masih ada beberapa menit lagi, silahkan. Yuk. Atau teman lain yang mau melengkapi, silahkan nih. Apakah sesi ini juga sudah menjawab bagaimana mencegah dan mengatasi bullying ya? Sekali lagi kita mesti menaikkan respek kita kepada orang lain. Ini cara kita untuk tidak melakukan bullying. Ya, dulu sekali waktu ya berapa puluh tahun yang lalu ketika kami awal-awal banyak berkoneksi, berhubungan dengan orang asing ya. Pada saat itu pengalaman kami ketika diundang, jadi pada saat itu kita ada suami saya ada di dalam pekerjaan, ketemu banyak orang asing ya, setiap setiap bulan kami bertemu begitu dengan mereka, masing-masing memamerkan makanan dari negaranya dan lain sebagainya. Suatu saat kami diundang oleh orang dari negara yang kalau nggak salah waktu itu dari negara mana ya, negara barat ya, itu dia mengundang, kemudian dia pamer, oh aku membuat taman gitu. Nah, begitu melihat taman ya, waktu itu yang kami pikir ya, karena kebiasaan kita nih, oh tamannya kok cuman begitu aja dipamerkan begitu. Waktu itu kami memikir begitu. Tetapi orang-orang yang di sana semuanya orang asing ya, ada orang Jepang, ada orang
Kanada, dari Jerman, dari manapun, di situ ada kira-kira sekitar 15-an negara begitu. Mereka memuji, wah bagus ya ini ya. Padahal kalau kami dari ini ya, sayang dari Indo nih, itu melihatnya biasa wae kayak gitu. Itu kalau di sini kan seperti itu kan dia cuma hanya pasang kursi 2, kemudian meja dikasih bunga di depannya, kemudian untuk menyekat itu dia pakai apa namanya kain gitu. Bahkan bagi kami pada saat itu tuh merasa kayak gini, kayak orang jual susu di jalan aja kok dipamerkan seperti itu. Nah, pada saat itu kami merasa benar-benar benar-benar merasa tercerahkan ketika melihat teman-teman dari negara lain itu malah memuji. Jadi mereka sangat respect dengan karya orang lain sekalipun itu sederhana. Tapi mereka justru yang mereka pikirkan adalah kebersamaan. Itu teman-teman, ini sudah jam 10 ya, kita sudah waktunya sudah selesai. Mungkin tambah 1-2 menit lagi. Adakah yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak, nah, mestinya kita mungkin pernah melakukan bullying, atau kita saat ini berada dalam situasi yang tengah dibullying orang lain ya, teman lain. Mari kita tambahkan ya pagi ini dengan memaafkan ya. Kita terapi memaafkan ya, ala Pranic Healing. Oke, teman-teman mau kan ya? Oke, sekali lagi kita mesti mengedepankan cinta, dan untuk melepaskan penderitaan yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri adalah memaafkan ya, untuk kita lepas dari penderitaan, untuk kita lepas dari dampak bullying ya. Oke, teman-teman, ya ini sebagai penutup dan sebagai doa kita bersama ya. Siapkan teman atau siapapun yang akan Anda maafkan ya, atau itu kalau diri Anda bisa juga caranya bagaimana. Bayangkan orang tersebut di depan kita, kemudian nanti ikuti kata-kata kami ya, sebut namanya, silahkan tangan Anda di depan dada. Katakan, aku menghargai ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama saling belajar. Kita sama-sama tidak sempurna. Aku sudah memaafkanmu. Dan aku mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan di hatimu. Biarlah kita hidup di dalam harmoni. Biarlah kita hidup di dalam damai. Kepada Tuhan, terima kasih untuk sesi siang hari ini. Terima kasih untuk membawa damai di dalam hati kami semua pada pagi hari ini. Rasakan damai, bayangan orang yang ada di depan Anda biarlah pergi, dan mari kita hidup di dalam damai. Amin. Begitu teman-teman. Yuk kita sapa bareng-bareng, kita ngomong bareng-bareng di sini yuk. Yuk,
Healing time. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Kak Lucia, Kak Ari, Kak Leti, Kak Erlin, semuanya yang sudah memberikan kontribusi di sini dan semua yang bergabung. Dadah. Ya. Healing time. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.